Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, class? Okay. Tapi sebelum itu Bapak mau nyanyi dulu lah ya, biar tambah semangat. Sudah semangat tapi biar tambah semangat. Oke? Seperti biasa kok, ketika Bapak mau mulai pelajaran ya. Oke. Are you ready? Ready. How are you today? Are you happy? Yes, we are. How are you today? Are you ready to study? Yes, we are. How are you today, my class? I hope you're always happy. How are you today? Are you ready to study? Yes, we are. Sekali lagi ya, sekali lagi. How are you today? Are you happy? Yes, we are. How are you today? Are you ready to study? Yes, we are. How are you today, my student? I hope you're always happy. How are you today? Are you ready to study? Yes, we are. Okay, thank you. Give applause for our. Okay, next I will check your attendance. Alif Ashardin present. Bima Darmawan present. Gisela Mamli Kauli Ulan Icik Kinanti Ilham Maulana Kurnia Ramadhani Lufi Aditya Dispen Lutfi Maria M. Jafar Faruk M. Rafi Aditya Marsha Maulida Menur Sari Muhammad Zafi Toniza Nadila Eva Raditya Abdiel Rizaksono Reza Adi Pratama Rizky Alfan Ramadan Rizky Aulia Stefan Natasha Yoga Prasetyo Yulia Nova Tilova Zahra Faradita Saskia Putri. Okay, only Lufi Aditya disband. Okay, the chairman Zafir, please take your friends to pray. Okay, now we have to sing our national anthem. Please stand up and we will sing together. Okay, are you ready? Ready. Please sing loud. Indonesia tanah airku,
Indonesia bangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Okay, sit down please. Okay, class, before we continue our lesson, I want to ask you what have we learned from our previous meeting? What have we learned? Hello, what have we learned? We have learned how to introduce ourselves. Please give me example how if we want to introduce ourselves. Gimana caranya kalau kita mau memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris? Rizky Alvan. I introduce myself. My name is Rizky Alvan. Let me introduce myself. Okay, thank you Rizky Alvan. Maybe Farah, give me an example how to introduce ourselves. Okay, very good. Okay, so we have to move to our discussion today. But before that, please, I have a puzzle. I have a ice cream for you. Guess the sport by the emoji. Okay, ini kayak tebak gambar. Ya, there are maybe 2 pictures or 3 pictures, and you have to mention what sport it is. Okay? The first one. What is that? Okay, the first picture is basket, and the second picture is the sport is oh, good. Wait. The next one. Okay. What is that? What is that? And a picture of cherry. So, what is the sport? Okay, good. Archery. Let's check. Okay. Next. The third question is
very tricky. Okay, good. The first picture is wall and then E, alphabet E and wall. Volleyball actually. But like I said, this is a trick, very tricky. Okay, the board. What's the sport? What is the sport? The first picture is and then ball. So and ball. Okay, good. Going close to ourselves. Okay, class. I want to ask some of you, do you have a favorite sport? Yoga, do you have a favorite sport? Football. Football. And do you have a favorite athlete? Yes, I have. He is Ronaldo. Ronaldo. Okay. Maybe Zaskia, do you have a favorite sport? Megawati. What sport she play? Volleyball. Volleyball. Okay, Reva, do you have a favorite sport? I don't like doing sport. You don't like doing sport. Okay, but do you have a favorite athlete? No, no. Okay, it's okay. So for this session, for this day, this is what we are going to learn. The first one, by the end of the lesson, the student will be able to identify general and specific information. Jadi nanti di akhir pembelajaran kalian harus bisa mengidentifikasi informasi yang umum atau yang spesifik. And then the second one, determine the main idea of each paragraph. Ya, seperti biasa ketika ada paragraf biasanya ada pertanyaan main idea, ide pokok. And then the third one, understand the writer's purpose. What is that? Writer's purpose. Tujuan penulis. Jadi menulis, misalkan nanti ada teks, tujuan penulis itu apa? Okay. The fourth, make simple inference and paraphrase or retell text in there atau in your own words. Okay? Okay, guys. Next, I will give you an example of a picture of an athlete. Who is he? David, who is he? Cristiano Ronaldo. Where does he come from? Portugal. Okay, next. Who is he? Yeah, Zaskia. This is Zaskia's favorite athlete, right? Megawati. He or she plays in Korea. Yeah. Tapi sekarang dia sudah bermain di klub Indonesia kan? Okay, these two pictures are the example of athlete, greatest athlete. Now I will give you a text. I will give you a text, then discuss with your friend. And please find difficult words from the text.
Okay, please discuss with your testmate. I give you 5 minutes. Read first, then you can catch the information or please find the difficult word. Ya, temukan beberapa kata sulit yang mungkin kalian tidak tahu artinya. Nanti kita bahas sekarang. Silakan didiskusikan dulu, dibaca dulu. Zaskia, it's okay if you want, if you do by yourself. Ya, dibaca dulu. Oke. Ada kata-kata yang susah? Sudah selesai bacanya? Apa ada kata-kata yang susah? Apa? Greatest. Coba kita lihat dari kalimatnya, konteks kalimat. Ada di paragraf berapa? Greatest itu. Please read. Di mana apa? Dapat. The sentence which has the word greatest. So we can analyze together. Ada yang ada kata greatestnya yang mana? Coba. Ya, coba dibaca yang keras. Messi is one of the greatest football players in the world. He was born on June 24, 1987 in Rosario, Argentina. Okay, there is words greatest. Kira-kira artinya apa? Ada yang tahu nggak greatest itu artinya apa? Like Lionel Messi is one of the greatest football players in the world. Terbesar atau apa? Kira-kira ada arti yang lebih cocok nggak? Memang great itu bisa berarti apa besar, tapi kira-kira kalau di lihat konteksnya apakah great itu besar? Terbaik bisa bisa kita artikan terbaik. Lionel Messi is one of the greatest football players in the world. Lionel Messi adalah satu dari pemain sepak bola terbaik di dunia. Oke, good. Next, dribbling. Ya, dribbling. Dribbling itu apa? Yang menggiring bola. Kita lihat kalimatnya ada di mana? Ada di kalimat kedua, ketiga, di paragraf 1. Isel, please read the sentence. Messi is known for his skills, and Messi was Okay, good. Messi is
is known for his incredible dribbling skills, sharp vision, and amazing goal scoring ability. Jadi Messi dikenal mempunyai skill apa skill? Kemampuan menggiring bola yang incredible, ya, baik, amazing goal scoring ability. Apa itu goal scoring ability? Kemampuan mencetak gol. Next, is there any difficult word? Apa kata-kata yang susahnya? Defend. Dari kata defend, kira-kira apa kalau defend? Pertahanan, ya. Jadi kalau misalnya berhubungan sama pemain sepak bola, defender itu apa? Kan ada posisi striker, ya back atau pemain bertahan, dari kata defend. Next, ada kata-kata lain yang susah mungkin? Oke, professional career. Apa itu professional career? Ya, karir profesional. Terus ada lagi? Standing performance. Ya, apa standing performance? Performer itu apa? Perform. Penampilan yang outstanding atau outstanding. Sama sebenarnya kayak amazing, incredible, ya luar biasa, bagus ya, pernah. Achievement, ya pencapaian atau prestasi itu. Ada lagi? Apa bacanya? Saya. Apa? Lincah. Apa sinonim dari lincah? Selain aktif, bisa aktif. Selain itu, lincah. Lincah itu kalau nice, playful atau skillful juga bisa. Skillful kurang tepat, tapi lebih tepatnya aktif, playful atau kita bisa menyebutnya lively. Next, humble. Kemudian ada lagi apa? Humble itu apa? Humble itu apa? Ya, rendah hati. Ada lagi kata yang susah. Sportsmanship. Apa sportsmanship? Kalau kita pemain atau atlet, kita itu harus dituntut untuk punya ini jiwa sportsmanship. Apa nyebutnya juga? Sportif, ya, sportivitas, ya. Jadi sportsmanship. Oke, di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan diskusikan juga berkaitan dengan teks yang di atas. Diskusikan dulu. I give you 5 to 10 minutes. There are 5 questions and please answer the question. Silakan. Ya, apa? Ya, diskusikan ini ada 2 pertanyaan. Jawab berdasarkan teks ini.
Ya, jadi silakan ya. Pertama? Ya, sorry. Jadi ini pokoknya diskusikan. Kita pertanyaannya berdasarkan itu. Ya, silakan. Kurnia bisa? Coba. Iya. Ya pokoknya semua pertanyaan pasti berdasarkan. Nanti ada pertanyaan yang memang kemudian bahasanya tidak ada di teks, tapi kita bisa simpulkan dari teks. Itu namanya pertanyaan yang tersirat. Berapa? Bisa? Allah. Karena coba jawabannya. Oke, ada di barang berapa nanti Bapak akan juga ya. Berapa? Oke, finish class. Sudah selesai? Oke, let's check your answer. Auli, read the question number 1 loudly. Ya, dibaca yang keras. Oke, when was Lionel Messi born? Jawabannya Rosario. Ada di paragraf berapa? Oke, ada di paragraf 1 Rosario. Good. Ya, selanjutnya Radit nomor 2, Radit yang keras, Radit. What is Messi famous for? Oke, dribbling and very good. Ada di paragraf? Ya, Messi is known for his incredible. Okay, very good. Number 3, Ilham, read loud. Okay, which club did Messi play for before joining PSG? Ada kelas apa? Jawabannya di opsi apa? Ada di pilihannya apa? D, FC. Oke, ada di paragraf berapa Kurnia? 2, silakan dibaca. Messi is national
Very good. The last one. What is Messi's personality likes of the field? Apa? Humble and caring, ya. Oke, Bapak nanya di luar, maksudnya masih berkaitan dengan teks, tapi ini bahasanya implisit. Coba, kalau tadi apa sudah kalian baca, why do you think the writer describe Messi's personality as humble and caring? Even though the main topic is his football career. Siapa yang mau jawab? Katakan raise your hand. Siapa yang jawab? Rizky Aulia yang mau jawab. Silakan. Kira-kira apa? Why do you think the writers describe Messi's personality as humble and caring? To show that Messi is not only a footballer, but this helps readers admire him not just for his skills, but also for his character. Oke, good. Jadi kata Rizky Aulia, jadi Messi itu apa dideskripsikan personality sebagai humble caring karena dia pertama not only talented, ya, nggak hanya talented atau talented, apa? Berbakat, tidak hanya berbakat, tapi dia adalah sebagai good model, role model in the field. Okay, so from the text we will discuss about the text is actually the next example of descriptive text. If I ask you what is descriptive text, berdasarkan teks tadi, kira-kira kan di situ ada Lionel Messi, ada apanya? Pertama lahirnya apa, kemudian ada karirnya, ada fisikalnya lah, digambarkan nggak? Nah, kira-kira kalau Bapak bilang tadi adalah contoh descriptive text, kalian bisa menyimpulkan nggak descriptive text itu apa? Teks yang seperti apa? Teks yang menggambarkan. Bisa dilihat deskriptif dari kata deskripsi atau kata kerjanya describe, ya, describe atau menggambarkan. Nah, ini dari kata describe artinya menggambarkan. So descriptive text is ya, Lutfi coba dibaca what is descriptive text. Descriptive text yang keras, silakan dibaca. Ya, yang bawahnya descriptive text itu apa? Okay, good. A descriptive text is a type of text that describe, ya, yang menggambarkan seseorang, tempat, hewan atau benda adalah apa? Benda ini secara detail. Itu adalah pengertian dari descriptive text. Nah, it helps the reader imagine the object clearly. Meskipun nih yang perempuan mungkin nggak tahu Lionel Messi, tapi dengan adanya teks itu kita punya gambaran sedikit tentang Lionel Messi kan? Karena dari teks deskriptif tersebut. Good. Next, generic structure. Apa kalau misalnya bapak tanya generic structure, structure itu apa? Struktur atau urutan atau apa ya? Ya, langkah-langkah lah yang bisa disebut. Nah, teks deskriptif itu tidak, kalau misalnya kita mau susun tidak serta-merta misalkan masuk ke hal-hal yang detail dulu. Nah, ini adalah generic structure-nya. Yang pertama adalah identification.
Apa itu identification? Identification itu yang artinya adalah introduce the object of person described ini. Dikenalkan dulu yang umum dulu. Kalau tadi kan Lionel Messi dari mananya, kemudian tanggal lahirnya berapa, gitu kan, itu umum. Kemudian setelah itu ada yang namanya deskripsinya. Nah, deskripsinya itu ada tadi campaign-nya, ada apa lagi? Yang paragraf 3 apa? Paragraf 3-nya apa? Oke, prestasinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, ya, he is not very tall, but extremely fast, agile. Ya, bisa kemudian dideskripsikan namanya fisikalnya. Ya, description adalah detail, appearance, qualities, habit, and etc. And then language features. Language feature itu apa? Kebahasaannya. Kalau kalian cerita tentang pengalaman masa lalu, itu kita pakainya simple present, simple past. Masa lalu kan. Nah, kalau misalkan kita pakai kita mau menggambarkan descriptive tense, kita pakainya present tense. Jadi pakai verb sa. Kemudian ditambahkan dengan apa? Jadi itu apa? Kata sifat tadi ada apa? Talented. Kemudian apa? Humble. Dari teksnya, ya. Terus ada lagi. Ya. Ya, maksudnya seperti tadi banyak ada talented, kemudian apa lagi? Outstanding, ya. Kemudian linking verb itu adalah kata kerja yang menghubungkan subjek sama tadi. Kalau misalnya itu adalah adjektif. Lionel Messi is very skillful. Ya, ada linking verbnya is. Kemudian Lionel Messi looks handsome. Ya kan, looks terlihat. Ya, has curly hair misalnya. Lionel Messi rambutnya keriting atau ikal atau lurus. Kemudian ada noun phrases. Noun phrase itu adalah gabungan dari kata. Di sini ada nounnya kan, man, laki-laki, kemudian ditambahkan dengan tol. Itu apa dari kata sifat. Jadi kata sifat apa? Noun phrase adalah kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat. Oke. Di situ juga ada the shiny meadow. Oke, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Oke, now Bapak akan membagi kelompok. Ini sudah jadi satu kelompok aja, satu kelompok 4 orang ya. Kemudian satu kelompok, ini satu kelompok dan satu kelompok. Kemudian Bapak sudah sediakan di sini ada puzzle. Ya, ini hasil bikin sebentar, tapi ini nanti akan menjadi tugas selanjutnya. Ya, kalian diskusikan sama-sama satu kelompoknya, disusun puzzle-nya menjadi satu gambar bentuk. Kemudian nanti kalian bikin sesuatu atau deskripsikan dari gambar ini. Kalian bisa gunakan mobile phone untuk mencari apa ya bahasanya, gambaran tentang alat tersebut. Oke? Ini kelompok 1. Silakan.
Tadi jangan ditembakkan masuk sehingga sama dengan potongan yang lebih berarti kayaknya potongan sampai hasil orang jatuh masih silakan disusun. Nah, Bapak modalin ini yang dipasang di channel di sini. Ditempel di situ nanti. Oke, coba nanti kita di sini. Ada kelebihan potongannya karena tadi agak jatuh. Silakan. Ada yang tahu potongannya? Orang kita ada satu baru itu misalnya nanti bisa disiapkan di kartonnya. Udah. Dan teman-teman kalau cara ditempelkan nanti konsumen ini akan deskripsi tentang ya, orang enggak?
Nah, sekarang silakan kalau sudah jadi kan ketahuan siapa artinya. Ya, kalian nanti bisa cari gunakan use your smartphone to search information about the athletes. Gimana? Just ini Chris John, ini sana lain. Ini jadi oke, silakan nanti informasi terkait atlet yang sudah kamu temukan. Ada potongan yang sertifikat. Mengenai data dan semuanya. Jadi jadi dipasang dulu. Terus sudah. Oke, now kalian punya waktu kurang lebih 20 menit buat mencari informasi, kemudian membuat paragraf deskriptif singkat tentang atlet yang ada yang sudah kalian susun. Ya, per kelompok nanti kalian presentasikan. Ya. Ya. Bikin poin-poin, misalkan dari awal. Ini caranya. Bikin outline dulu. Misalkan tadi apa namanya? Atletnya adalah Cristiano Ronaldo. Tadi kan paragraf deskriptif itu terdiri dari dua kan. Yang pertama, identification. Kemudian description-nya. Nah, kira-kira ini identification itu maksudnya adalah yang umum dari Cristiano Ronaldo atau atlet yang kalian maksudkan. Ada Cristiano
Siapa lagi? Ada Zohri, lalu Muhammad Zohri. Ya. Yang terakhir ada siapa itu kelompok? Ini kelompok. Ya, Desnolimin. Kira-kira menurut kalian atlet bukan Desnolimin? Kenapa bukan? Karena kan ada yang namanya e-sport. Nah, kalau Mobile Legends kan sekarang masuk sudah kita sebagai e-sport. Lebih ada yang salah. Udah bisa guys. Pas kan? Menit aja buat mengenal deskripsi aja di sini sama presentasi. Baik, ada yang galin, ada yang ngambil informasinya. Ya, deskripsinya nanti kamu ini apa itu identifikasinya nanti deskripsi. Ya, dengan nama. Jadi
Ya, sehingga di sini kan ada info tentang biodata, biodata itu masuk ya, dan terusnya, dan nasionalnya, investasinya itu masuk ke description. Yes. Ya, ya. Simple aja, simple. Ya. Oke, 5 more minutes. 5 menit lagi ya. Grupnya dari mana? Grup 1, grup 2, 3, 4, dan 5. For each group, I will give you maybe 2 until 3 minutes.
Okay, group one. Para finish. Okay, finish. Group one, finish. Yeah, group two. Group three, finish. Four. Oke, kalau saya itu berarti grup 2 dulu ya, presentasi dulu ya. Ya, silakan maju untuk grup 2 untuk presentasi deskripsi tag-nya. Silakan. Silakan maju. Kenapa lo? Terus kelompok 3 sudah tulisnya? Ya. Nanti bikin aja. Oke, silakan. Silakan. Grup 2 dulu. Grup 2 silakan presentasi. Yuk, ayo. Nanti keburu waktunya di sini. Ya, kalau ada satu grup yang presentasi yang lainnya sambil
silakan. Ayo, ayo. Yang keras ya. Jasnya. Di sini di tengah. Yang suaranya panas. Ayo, silakan diberikannya presentasinya. Ini kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berdirinya kami di sini, saya ingin mempresentasikan tentang Johannes Christian. Johannes Christian. Tahu? Ya. Nama identification, Name. full name Johannes Christian, nickname Chris, nationality Indonesia, born September 1979 in Banjarnegara, Indonesia. Description: Description. Loud. Their life from story into romance, and his voice was like the soul of the river. No circumstance in his life has the glow and coming out of his mouth. Okay, good. For group 2, they describe Christian. If this is the identification, full name, and then nationality, and the description is about his physical and his career. Right? Okay, keep applause for group 2. Okay, next group 1. Ready? Not yet. Group 3. Okay, sampai akhir dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, group 3, please present your simple description and descriptive text. Ayo, ayo. Time is ticking. Ayo. Ayo nanti waktunya. Bentar lagi udah mau ganti ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang perubahan kelompok kelas. Okay. Who is he?
kelas konten berkomunikasi tujuan Okay, the description. Bapak Pamungkas, the description. Bambang Pamungkas was a member of the Indonesia National Everyone comes for means this including the Indonesia and also Indonesia ini Okay, enough. Is there any specification and the description? Okay, good. Give applause for group 3. Okay. Pause your presentation and back to your seat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup 4 dulu, silakan. Perwakilan dari laki-laki. Yang keras ini cowoknya harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin merealisasikan video dasar deskripsi biblioterik. Silakan. Yang keras. Loud. Historic identification. Historic also known as Soviet State is an institution silver sword on February 5, 1996 and is 29 years old. Description is a well-known Indonesia internet personality and former professional mobilization LGB player. He graduated from a successful pro player to a prominent content creator and he is known for his engaging gameplay videos, tutorials, and vlogs, particularly focusing on technology. Silakan ditutup. Sekian dari presentasi pokok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give it up. Okay, the two group will be present next meeting. Okay? Because the time, I think time it's not enough. Oke, perhatikan, silakan digunakan gadgetnya. Bapak akan kirimkan ini latihan soal. Di grup kelasnya.
Kita akan ngecek seberapa pemahaman kalian tentang materi hari ini. Di sini ada latihan soal pakai quizzes. Nanti kalian tinggal masuk. Nah, sudah diklik? Sudah diklik? Nah. Sebentar. Koneksinya ternyata putus. Sudah ada di grup? Silakan diklik. Nanti ketik nama, nanti ini ada. Nah, silakan kalau sudah klik udah. Ini diketikkan angka tadi. Kalau suruh mematikan di grup, kita bisa kan? Nah, silakan diklik kemudian ya. Sudah semua? Sudah tulis nama yang masuk ini? Sudah? Belum ada tuh menunggu peserta pulang. Sudah masuk? Ya, start. Sudah bisa masuk? Kayaknya ketiknya salah nggak?
Sudah, nggak bisa tuh. Yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini. Yuk, yang terakhir. Barunya. Tak tahu. Oke, saudara, kita mulai ya. Silakan dikerjakan. Sudah, silakan dikerjakan. Ya, Auli, begitu, Ali. Yo, kita nak. Auli masih memimpin. Ya, Auli. Oleh masa yang memimpin disusul dengan Zaskia Putri. Sampai wajar menjadi susah Nabila, Alif turun peringkat, Zaskia turun peringkat. Sampai naik ke posisi pertama dan selesai lagi. Ayo, waktunya udah mau habis, silakan cepat. Sudah semua? Belum selesai semua. Belum selesai.
Oke, di posisi pertama ada Marsha dan Nabila. Nanti akan Bapak cek nilai siapa yang di bawah KKM atau tidak, dan kita akan melakukan penilaian. Nabila sama Marsha diulas untuk 3%. Baik, setelah kita mau selesai pembelajaran, coba silakan anak-anak siapa yang kira-kira bisa menyimpulkan kita hari ini belajar apa ya? Hari ini kita belajar apa, Rizky? Yang tadi kita belajar descriptive text. What is descriptive text? Teks yang seperti apa? Ya, to describe apa aja? Person, bisa animal, place, atau thing ya. Kemudian kalau misalnya mau bertanya, generic structure dari descriptive text ada berapa? Generic structure-nya ada dua. Apa saja yang pertama? Identification, description. Very good. Nah, ini materi ini yang akan kita lanjutkan minggu depan. Nanti akan ada tugas. Yang pertama, silakan dicatat tugasnya. Kita akan melanjutkan sedikit tentang materi descriptive text minggu depan. Sekaligus nanti dua kelompok yang belum presentasi ya. Yang pertama ya, create a short descriptive paragraph about your favorite athlete. Ini individual. Nanti dibikin descriptive text kemudian dikumpulkan. Nanti akan Bapak nilai ya. Sudah perlu dipresentasikan ya. Apa namanya? Tulis paragraf deskripsi tentang arti favorit kalian. Nanti mungkin beberapa mempresentasikan mungkin pelajaran dulu teman saya. Oke? Ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup ya? Cukup? Baik. Kita akan tutup pembelajaran hari ini. Yang jelas tadi kita sudah belajar descriptive text. Descriptive text Bapak nanti itu sedikit tentang bahwa descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan seseorang, hewan, tempat, atau benda itu sendiri. Kemudian ada generic structure-nya, ada identification, ada description. Kemudian apa lagi? Language feature-nya, bahasanya apa? Kita menggunakan simbol apa tadi? Simbol phrasal, kemudian present, kemudian apa kalau misalnya tadi skillful, adjective, kemudian kayak misalnya contohnya a good man, kita menggunakan apa? Frase, kata benda. Silakan, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan salah satu dari kalian menyampaikan perasaan untuk pembelajaran hari ini. Silakan. Salah satu Icik, gimana perasaanmu belajar deskriptif hari ini? Silakan. Berdiri, Icik. Seru tidak? Oke, seru? Seru tidak? Baik, Bapak punya motivasi sedikit. Bapak setiap orang, everyone has a dream like an athlete. Ya kan? Semua orang itu pasti punya kekuatan kayak seperti atlet. Dan kamu, you just need to discover and train. Kemudian kamu hanya perlu mengeluarkan dan melatihnya. Kekuatan itu harus dikeluarkan dari hati.
Ya, jadi kalau kalian masih ada ragu tentang sesuatu, kalian discover dulu, temukan dulu apa sih kelebihan kalian, kemudian latihan. Oke, silakan karena waktu kita sudah tutup, sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan Zafi dipimpin doa. Let's close our lesson. Pray. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh.